Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Rabu 13 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 2020, bersua kembali kita jalan berbuka puasa dari Masjid Istiqomah Bengkalis yang ditaja atas kerjasama Basnas Kabupaten Bengkalis. Sobat pendengar di mana saja Anda berada, sebelum memasuki waktu berbuka puasa untuk hari ini, marilah sama-sama kita dengar tausiah dari Ustadz Khairi SSI MH dengan judul Nilai Pendidikan Sosial dalam Ibadah Zakat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini Ramadan yang ke-13 kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, berinfak, bersedekah, maupun amalan-amalan lainnya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis yang berbahagia, Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan pengurus Masjid Agung Istiqomah Bengkalis melaksanakan tausiah menjelang saat-saat berbuka puasa. Judul tausiah singkat kita pada sore hari ini adalah Nilai Pendidikan Sosial dalam Ibadah Zakat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis yang berbahagia, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Kewajiban zakat tidak hanya memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita menyebutnya dengan hablum minallah, namun kewajiban zakat juga memiliki hubungan dengan sesama manusia atau disebut dengan hablum minan nas. Kewajiban zakat berhubungan dengan hablum minallah karena zakat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zakat memiliki hubungan hablum minan nas karena pendistribusian zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dalam hal ini adalah manusia. Oleh karena itu, dari perintah kewajiban zakat ada beberapa nilai pendidikan sosial yang bisa kita ambil. Di antaranya, dengan mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat, yang dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat ketentuan untuk mengeluarkan zakat, ini menunjukkan sebagai wujud solidaritas dan menunjukkan kasih sayang dengan sesama. Karena kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Fa aslihu, maka berdamailah
maka perbaikilah hubungan baina akhwaikum, di antara saudara-saudaramu. Ketika kita saudara antara satu dengan yang lain, maka ketika saudara kita dalam keadaan susah, kita harus menghiburnya. Ketika saudara kita dalam keadaan sedih, kita harus menghiburnya. Ketika saudara kita dalam keadaan susah, kita harus menolongnya. Itulah yang disebut dengan saudara. Oleh karena itu, sebagai bentuk persaudaraan kita antara orang kaya dengan orang miskin, di mana orang kaya yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini belum diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis yang berbahagia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhum ba'dha, mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Satu tiang menguatkan dengan tiang yang lainnya. Ketika ada satu tiang yang tidak baik, ketika ada satu tiang yang tidak bagus, maka akan berpengaruh terhadap bangunan yang ada. Begitu juga dengan seorang mukmin, begitu juga dengan seorang muslim. Ketika ada saudara kita sedang dalam keadaan susah, ketika ada saudara kita dalam keadaan menderita, ketika ada saudara kita dalam keadaan bersedih, maka kesedihan itu juga dirasakan oleh muslim yang lainnya. Mereka turut merasakan sedih, mereka turut berbelasungkawa. Tetapi ketika ada saudara kita bersedih, namun kita bersenang-senang, maka kita tidak disebut sebagai seorang saudara. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis yang berbahagia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, laisal mu'min, tidak dikatakan seseorang itu sebagai seorang mukmin, allazi yasba'u, yaitu orang-orang yang dalam keadaan kenyang, orang-orang yang dalam keadaan senang, wajarahu ja'iun ila janbih, tetapi saudara-saudaranya, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya kenyang, ketika dirinya senang, namun saudara-saudaranya dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, fungsi daripada zakat ini adalah untuk menolong saudara-saudara kita yang pada hari ini dalam keadaan lapar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis yang berbahagia, bahwa tegaknya dunia ini disebabkan oleh 4 hal. 2 di antara yang 4 tersebut adalah kedermawanannya orang-orang kaya dan doanya orang-orang miskin atau orang-orang fakir. Ketika orang-orang kaya mereka mampu menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang fakir, maka tidak akan terjadi penjarahan, maka tidak akan terjadi pencurian, maka tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yang dilakukan oleh orang-orang fakir. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan lapar. Namun ketika orang-orang kaya mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin, niscaya orang-orang miskin, niscaya orang-orang fakir akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan si fulan selalu dalam keadaan sehat, mudah-mudahan usaha si fulan terus berkembang, mudah-mudahan keluarga si fulan terus berbahagia. Namun sebaliknya, ketika orang-orang kaya
mereka tidak mau berzakat, mungkin akan terbesit di dalam hati orang-orang miskin. Mereka berdoa karena sudah tidak sanggup menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Semoga si fulan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada manusia yang berdoa, ya Allah, semoga dunia ini cepat kiamat. Kenapa? Karena dia sudah tidak sanggup untuk menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemiskinan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis yang berbahagia, ketika kita melihat potensi zakat yang ada di Indonesia, sebagaimana kita dapat informasi bahwa potensi zakat di Indonesia ini kurang lebih 238 triliun setiap tahunnya. Sementara orang miskin, orang fakir berjumlah kurang lebih 25 juta. 238 triliun dibagi dengan 25 juta, kurang lebih 9 juta setiap tahunnya orang miskin akan mendapatkan zakat ketika potensi zakat memang benar-benar dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, maka akan memupuk rasa solidaritas, rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar di mana saja Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia Bengkalis, demikian tadi tausiah dari Ustadz Khairi SSCMH dan juga nilai pendidikan sosial dalam ibadah zakat. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan pengajian Al-Quran. Quran Surah Al-Qalam ayat 34 yang akan dibacakan oleh kawan kita Dodi Irawan. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم
لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون صدق الله العظيم. Seluruh dimasa janda berada. Demikian tadi pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Badi Imam. Kami informasikan untuk waktu salat, misalkan untuk waktu berbuka puasa pada hari ini pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, dan program Jalan Berbuka Puasa dari Masjid Istiqomah Bengkalis ini akan hadir setiap harinya selama bulan suci Ramadan yang ditaja oleh RRI Bengkalis bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Bengkalis. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kita jelang waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.